Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan. Kita bersama-sama bersyukur kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita ingin menyatakan pujian hormat kita bagi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan, melewati napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang kami rasakan sampai saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami baik secara pribadi, keluarga kami, tugas tanggung jawab pekerjaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Saat ini kami ingin memulai segala sesuatunya dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Engkau yang hadir dan bertahta dalam hati kami semua ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa ambil bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Melewati pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita menyatakan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
Sungguh mulia dan besar nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan yang kami puji. Ya Tuhan, mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk tetap taat, untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, dalam setiap apapun keadaan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu dan juga berkatilah kami semua dimanapun kami berada. Biarlah melewati firman Tuhan ini, kami boleh senantiasa dikuatkan dalam iman dan pengharapan kami, dan kami boleh tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Salam. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali dalam renungan pada pagi hari ini melalui channel Embun. Hari ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Kebangkitan Kristus membuat kita mengalami kasih karunia Allah. Nah, saya akan membaca 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Salam Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita harus memulai hidup kita dengan firman Tuhan. Oleh karena itu setiap hari kami mencoba memberitakan kepada Bapak Ibu semua, membawa renungan firman agar kita sama-sama dapat belajar dan ruang kosong di dalam diri kita yang memang harus diisi oleh firman dapat terpenuhi setiap hari. Selain itu juga Bapak Ibu juga harus membaca sendiri Alkitab di rumah. Ajak anak-anak membaca secara bersahut-sahutan teks Alkitab. Supaya selain Alkitabnya dibaca juga ada kemampuan membaca untuk anak-anak yang ada. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita harus senantiasa hidup dalam kasih karunia Allah. Nah kasih karunia atau dalam bahasa Ibraninya ken dan dalam bahasa Yunani itu karis, itu muncul pertama kali dalam Alkitab pada Kejadian 6 ayat 8. Yaitu ketika Tuhan berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Dan itu yang dialami sebenarnya oleh Rasul Paulus. Dia adalah seorang penganiaya jemaat sehingga pada satu titik dia merasa bahwa aku yang paling buruk dari antara semua rasul yang ada. Karena aku adalah penganiaya jemaat. Tetapi ia berkata, anugerah Allah, kasih karunia, pemberiannya yang cuma-cuma mendahului semua kegagalan masa lalu Paulus. Dan kemudian mengubah hidupnya menjadi baru. Nah kasih karunia ini dialami bukan karena kebaikan si penerima. Kalau orang bekerja 30 hari misalnya lalu ia kemudian pada akhir bulan atau awal bulan mendapat gaji. Itu adalah upah. Dan ia layak menerima itu karena ia telah melakukan sesuatu sebelumnya. Tetapi kasih karunia semata-mata karena kebaikan hati sang pemberi. Dan kasih karunia bukan upah atas jasa, tetapi pemberian cuma-cuma. Dan Bapak Ibu Saudara,
betapa indahnya, betapa agungnya kasih karunia Kristus. Dan oleh karena kasih karunia itu, ia rela meninggalkan seluruh kemuliaannya di sorga. Dan kemudian turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Yang kemudian mati di atas kayu salib, tetapi menunjukkan identitas dirinya melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Ia menang atas segalanya. Menang atas maut, musuh utama manusia, terutama manusia berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kondisi real manusia yang sebenarnya adalah dalam Efesus 2 ayat 1-3 kita bisa melihat bahwa manusia pada dasarnya telah mati karena dosa. Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Jadi setiap orang yang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah dan maut berkuasa atas orang itu. Tetapi hidup orang itu kemudian diangkat dan diubahkan karena kasih karunia Kristus telah menebus dosa manusia bahkan ketika dia masih berdosa. Orang itu maksudnya manusia itu masih berdosa. Jadi sebelum kita berbuat baik, sebelum kita beramal, sebelum kita hidup saleh, sebelum kita melakukan segala sesuatu yang baik, kita sebenarnya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Jadi kebaikan kita bukan tiket untuk kita memperoleh kasih karunia dan keselamatan. Tetapi itu adalah untuk menunjukkan bahwa kita telah terlebih dahulu diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam Efesus 2 ayat 1-3 tadi, manusia pada dasarnya mati dan kemudian hidup menurut dunia dan dikuasai oleh roh yang tidak taat. Dan tanpa Kristus, manusia ini babak belur, menjadi budak dari segala keinginan daging dan pikiran yang jahat. Kalau teman saya bilang ini dosa disebabkan oleh AIDS katanya. AIDS, akibat intim dengan setan katanya. Itu kata teman saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tanpa kasih karunia, bagaimana keadaan kita? Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kita bisa hidup dalam kasih karunia itu apabila kita beriman kepada Yesus. Yesus yang bangkit adalah sumber kasih karunia dalam hidup kita. Dan bagaimana kita merespon kasih karunia ini? Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita lihat apa yang Paulus katakan tadi. Bagaimana ia merasa semua yang ada di dalam hidupnya selama ini adalah kasih karunia Tuhan. Ia berkata begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Merespon kasih karunia Allah, Paulus melakukannya dengan bekerja lebih giat untuk memberitakan Injil. Kasih karunia itu harus diberitakan kepada semua orang. Oleh karena itulah Paulus dari pulau ke pulau, dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, memberitakan Kristus yang bangkit, yang membaharui iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus bekerja lebih keras lagi untuk Injil, untuk kabar baik. Kita harus menyatakan kepada dunia bahwa agama membuat orang bangga dengan apa yang dia lakukan. Dia beramal saleh, berbuat baik, dan rajin beribadah. Itu membuat orang yang beragama
bangga. Tetapi kasih karunia, Injil, kabar baik itu membuat orang bangga dengan apa yang Yesus lakukan bagi hidupnya. Dulu saya bukan siapa-siapa. Sebelum menjadi pendeta juga saya seorang anak desa yang jauh dari kata hidup yang baik. Tetapi kasih karunia Allah menolong dan menuntun sehingga saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara sebagai seorang pendeta. Dan saat ini pun ada banyak pendeta yang lebih bagus, ada banyak orang yang lebih bagus, ada banyak hal yang mungkin membuat saya tidak sebagus yang Tuhan inginkan. Tetapi saya percaya semua ini adalah karena kasih karunia dan penyertaannya. Bukan karena saya yang baik, tetapi karena Tuhan yang baik. Oleh karena itu, kita harus terus giat untuk memberitakan Injil. Yang kedua, kita harus tetap berbuat lebih banyak, tetapi tetap rendah hati. Paulus tadi katakan juga, bukannya karena aku, tetapi kasih karunia-Nya menyertai aku. Jadi apapun yang kita lakukan, itu semua semata-mata hanya karena Kristus, bukan karena kita. Taat kepada perintahnya, taat kepada Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Setia dalam perkara-perkara kecil. Jika Tuhan berkenan memberikan kita perkara yang lebih besar, amin, haleluya, kita ambil. Tetapi jikapun kita harus bekerja dengan apa yang kita lakukan sekarang, lakukan dengan memberikan yang terbaik. Karena tidak ada satu jerih lelah pun yang sia-sia di dalam Tuhan. Yang berikutnya, kasih karunia membuat kita tidak perlu insecure, merasa rendah diri. Karena kasih karunia-Nya melimpah. 1 Korintus 15 ayat 10 tadi ingatkan kita. Kalau kita ada di titik di mana kita ada sekarang. Dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Itu murni karena full backup dari kasih Tuhan. Tidak ada yang lain. Nilai diri kita tidak diukur dari validasi orang lain. Validasi manusia. Tetapi dari anugerahnya yang memandang kita berharga, yang memandang kita orang yang dikasihinya. Jadi kita tidak perlu banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Pelayanan kita dengan pelayanan orang lain. Tetapi mari kita bekerja bersama-sama sebagai kesatuan tubuh Kristus. Yang sama-sama mengalami anugerah keselamatan karena kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami dapat bangga di dalam Tuhan. Bahwa kami bukan lagi orang yang kalah. Melainkan orang yang menang di dalam Kristus. Kami yang dulu bukan siapa-siapa. Bahkan jika kami mati, kami bisa masuk neraka. Tetapi karena kasih karunia Kristus kami percaya bahwa kami mengalami keselamatan yang kekal. Oleh karena itu Tuhan kami mau berdoa bagi orang-orang, masyarakat yang masih belum mengenal Kristus. Agar bagi mereka diberitakan Injil keselamatan. Sehingga mereka bisa berbalik, berubah, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua orang mengalami keselamatan. Kami yakin Tuhan tidak ingin seorang pun yang Ia ciptakan itu binasa. Menjadi bahan bakar di neraka. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan ingin semuanya selamat. Karena itu Tuhan sendiri datang dalam rupa manusia. Menjadi serupa dengan dunia. Untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Membawa kepada hidup yang kekal. Demikian juga hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan, biarlah kasih karunia tambah kasih karunia Engkau sertakan dalam hidup kami. Kami bersandar kepada firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu mau berdoa bagi jemaat-Mu.
dimanapun mereka berada. Agar mereka kiranya senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Agar mereka Engkau berkati, anak-anaknya Engkau berikan keberhasilan, dan Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan. Kepada usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan buat semuanya berhasil beruntung. Dimanapun mereka berada, menabur dan melakukan segala sesuatu yang baik. Terima kasih Bapa, ini hidup kami. Inilah hidup jemaat-Mu. Engkau sendiri mengetahui keberadaan mereka. Biarlah mereka yang sedang dalam pergumulan, Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih. Kami berdoa, ucap syukur, dan ucapkan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa juga bisa bagikan link dari channel ini kepada saudara-saudara dan kerabat yang lain. Agar kita bisa bersama-sama belajar bertumbuh dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kasih Kristus menyertai saudara semuanya. Salam.